Halo, Assalamualaikum teman-teman dari Vlog. Apa kabar? Doain pasti pada sehat sekeluarga. Hari ini adalah hari yang menurut gue cukup unik karena gue mungkin untuk pertama kalinya ya mereview sebuah truk di channel JJ Logi. Ya, ini dia truknya teman-teman. Sebuah Mercedes-Benz Axor Euro 4 dan yang akan gue review hari ini adalah tipe 4023T di mana ini adalah sebuah traktor head. Nah teman-teman, ini sejujurnya gue agak sedikit nervous juga ya, karena gue nggak punya pengalaman untuk mereview sebuah truk. Tapi di satu sisi, hari ini selain kita nge-review, akan ada test drive-nya juga di track off-road. Jadi ya insya Allah tetap bisa ada informasi yang bermanfaat untuk teman-teman, minimal dari sisi gue yang lebih suka dengan dunia off-road. Nah, jadi itu dia. Tapi sebelum kita test drive, gue pengen kasih liatin dulu teman-teman Mercedes-Benz Axor terbaru ini. Jadi yang baru dikeluarkan oleh Daimler Truck ini adalah Axor versi yang sudah Euro 4. Jadi dia ada beberapa perubahan yang membuat truk Axor ini sekarang sesuai dengan regulasi Euro 4, teman-teman. Tapi kalau kita ngomong dari fisiknya atau visualnya, sebenarnya ini kurang lebih sama seperti yang waktu masih Euro 2, teman-teman. Jadi misalnya dari mulai desain grillnya, terus juga bagian bawahnya untuk bumpernya, terus juga kalau kita ngelihat mungkin juga dari desain bagian atasnya, ini kurang lebih masih sama. Ini pengen coba gue buka, ini juga tetap bisa dibuka bagian sini. Nah, kurang lebih sama kayak di truk-truk lain yang bisa dibuka, di mana kita bisa mengakses untuk mengisi misalnya cairan coolant, cairan washer, dan lain-lainnya teman-teman. Kemudian di bagian sini ada dua buah handlebar teman-teman untuk kita naik ke atas dan membersihkan bagian kacanya. Dan nggak lupa juga di bagian bawah ini dia ada semacam pen yang bisa diangkat untuk kita memasukkan strap ya, atau mungkin rantai atau alat-alat yang gunanya untuk menarik truk ini. Misalnya lagi nyangkut di lumpur, tinggal taruh si strap itu ke sini, dijepit. Lanjut lagi ke samping teman-teman. Jadi yang berikutnya mau gue jelasin adalah angka 4023. Jadi di sini ada beberapa varian. Jadinya angkanya itu bisa berbeda-beda. Tapi kalau misalnya kita review sekarang ini, 4023. Di mana 40-nya ini adalah berat kotor dari kendaraan. Tapi perhitungan dari gross weight ini atau berat kotornya ternyata di berbagai negara tuh beda. Di Eropa beda, di Indonesia pun juga berbeda. Nah, tapi 40 ini itu maksudnya adalah ton. Sementara untuk yang 23 ini, dia adalah horsepower dari truk ini. Dimana kalau untuk yang varian traktor head ini, dia tenaganya 230 HP. Geser lagi ke belakang, teman-teman. Gue mau kasih liatin yang beda dari varian Euro 4 ketimbang yang varian sebelumnya. Jadi sekarang Mercedes-Benz Truck ini telah dilengkapi dengan cairan yang bernama AdBlue. Di mana cairan AdBlue ini adalah cairan urea yang digabungkan dengan cairan air yang tidak memiliki kandungan mineral. Di mana cairan ini disemprotkan ke gas buang dari mesin sehingga emisinya bisa lebih ditekan atau lebih dibuat optimal ya, sesuai dengan standarnya Euro 4. Sementara AdBlue ini, dia itu disemprotkannya itu menggunakan sistem yang bernama SCR system atau SCR, dan letaknya itu memang setelah proses pembakaran. Sehingga dia nggak akan ngeganggu kinerja atau proses dari mesin itu sendiri. Kalau kita ngomong perbandingannya, kurang lebih sekitar 3-5% dari total pengisian bahan bakarnya. Di mana untuk bahan bakarnya ini kapasitasnya bisa mencapai
295 liter ya. Ya, jadi kita tinggal hitung aja tuh, sekitar 3-5%. Kurang lebih konsumsinya segitu perbandingannya. Sekarang kita geser dulu ke bagian kiri, teman-teman. Dan yang gue pengen sampein di sebelah kiri sini, yaitu perangkat yang bernama snorkel. Jadi mungkin kalau teman-teman jageologi udah pada tahu manfaat dari snorkel itu untuk apa. Tapi gue sekaligus mau ngingetin juga atau nyampein untuk yang belum tahu manfaat lain dari snorkel selain yang mungkin teman-teman tahu supaya kalau lewat genangan air, lewat banjir itu aman. Jadi sebenarnya sama teman-teman, kayak di kendaraan passenger, misalnya 4x4 atau di truk. Di mana snorkel ini, fungsi lainnya selain untuk supaya ngambil udara lebih tinggi, jadi terhindar dari yang namanya banjir misalnya, dia juga supaya asupan udara yang masuk itu lebih bersih. Karena dengan posisi yang lebih di atas, dia akan lebih bisa meminimalisir tersedotnya debu ketimbang kalau intake-nya ada di bawah. Apalagi kan kalau kayak mobil off-road atau mobil truk gini, dia banyak lewat daerah-daerah yang mungkin berdebu. Jadi itu sangat penting banget kita menaruh posisi intake-nya lebih tinggi. Dan satu lagi pastinya selain lebih bersih, dia juga udaranya di atas itu lebih dingin ketimbang ambil udara di bawah yang dekat dengan mesin. Nah, sekarang kita ke bagian belakang, teman-teman. Di bagian sini yang pengen gue jelasin adalah untuk gardannya. Jadi untuk yang traktor head ini memang ada yang garda di bagian belakangnya satu, ada yang dua. Sementara kalau yang seperti ada di samping gua ini, yang gardanya satu, dia dilengkapi dengan interwheel lock ya. Mungkin kalau di teman-teman 4x4 atau off-road, kita ngomongnya locker belakang atau differential lock, di mana dia dapat mengunci putaran roda yang kanan sama yang kiri supaya sama-sama 50%. Sekarang kalau ditanya manfaatnya apa? Gini teman-teman, diferensial atau gardan, dia itu membuat putaran ban yang sebelah kanan dan kiri itu bisa berbeda. Kalau kita lagi jalan lurus, putarannya pasti akan sama. Tapi kalau kita lagi belok, misalnya belok ke kanan, putaran ban yang sebelah kanan itu akan lebih sedikit ketimbang putaran atau rotasi bahasanya ban yang sebelah kiri. Itu membuat pastinya kita akan bisa mengendalikan mobil dengan aman ya, dengan proper. Tapi kalau lagi off-road, itu bisa menjadi satu kelemahan. Dimana begitu traksinya hanya ada di sebelah, yang sebelahnya dia akan spinning atau kehilangan traksi. Sehingga kita membutuhkan dikuncinya diferensial tersebut, sehingga itu dia, kanan dengan kiri sama-sama 50%. Yang ada apa? Traksinya bisa lebih bagus lagi. Bismillah, assalamualaikum. Wah, nah teman-teman, sebelum kita ngejelasin tentang bagian interiornya, gue pengen sedikit selingan dulu nih. Jadi kalau gue nginget truk, gue ngingetnya selalu ke Rally Dakar. Kenapa? Karena Rally Dakar itu adalah salah satu balapan yang menjadi impian gue. Nggak cuma pakai kendaraan 4x4 aja ya, tapi juga pakai truk. Wah, itu kayak kalau bisa ikutan Dakar pakai truk kayaknya keren banget teman-teman buat gua. Dan Mercedes-Benz itu juga aktif ikutan di Rally Dakar. Tapi bukan pakai Aksor ya, melainkan pakai kakaknya seperti Actros maupun Arox. Dan apa ya, menurut gua keren gitu ya, truk di Dakar dengan spesifikasi rally raid, bannya diganti ban kasar, lebih besar lagi, dengan jok balap, ada roll cage, kita balapan pakai helm berdua maupun bertiga orang, itu kayaknya keren banget melintasin ribuan kilometer padang pasir. Nggak kebayang sih, kayaknya gokil banget teman-teman. Ya, jadi balik lagi ke interior, gue akan menjelaskan paling beberapa bagian aja ya menurut gue cukup menarik. Kalau secara keseluruhan, sebenarnya ini nggak terlalu berbeda jauh dengan yang versi sebelum Euro 4. Untuk yang traktor head ini sama-sama menggunakan kabin sleeper, di mana di belakangnya dia ada tempat untuk kita tidur ya, untuk kita istirahat. Di bagian atasnya juga sama, dari mulai tempat untuk naruh barang, ada takograf, ada head unit ya, ada tip, terus sebelahnya lagi kosong, masih bisa untuk kita taruh misalnya CB radio ataupun yang lainnya. Terus buat dashboardnya juga kurang lebih desainnya sama, indikatornya juga kurang lebih sama, tapi bedanya dia ada petunjuk untuk ngasih tauin tinggal berapa nih kapasitas dari AdBlue yang digunakan di
truk ini, teman-teman. Nah, yang pengen gue jelasin, pertama adalah untuk interwheel lock, atau teman-teman 4x4 tuh bilangnya locker belakang ya, atau rear diff lock. Di mana interwheel lock atau diff lock belakang ini, dia itu berguna saat kita memasuki jalan-jalan yang traksinya itu minim. Ya, gampangnya kita sebut pas lagi di medan off-road atau di jalur tanah. Selain itu, di sebelah kanan ada limiter untuk kita menentukan batas maksimal kecepatannya. Dia paling minimalnya itu bisa di 15 km per jam, tapi kayaknya kalau 15 km per jam kayaknya agak kurang ngebut ya teman-teman ya. Kita pasti akan nge-set lebih tinggi lagi. Tapi selain dia buat ngelimit batas kecepatan maksimal kita, dia juga bisa berguna atau berfungsi sebagai cruise control, teman-teman. Dimana untuk aktif ini yang bagian tengah, sementara untuk menentukan kecepatannya naik turunnya dari yang tombol di sebelah kirinya. Selain itu, teman-teman, untuk gearboxnya ini menggunakan manual 8 speed plus ada 1 speed tambahan yang angka C di sini. Dimana C ini adalah crawler. Kalau misalnya C, ini kita pakainya nggak pas lagi kita diem jalan rata, tapi pas kita lagi diem, mungkin posisinya lebih kayak yang tanjakan curam, yang benar-benar kayak berat banget, apalagi dengan muatan penuh. Kita akan membutuhkan gigi C ini, di mana dia untuk rasio giginya itu lebih low. Angkanya berarti lebih tinggi ya kalau low ya. Jadi giginya itu lebih kasar, sehingga dia lebih merayap lagi ketimbang kita pakai 1. Tapi kalau kita dalam keadaan lagi diem, mulai jalan, tapi di permukaan yang rata gini, kita cukup pakai 1 aja mulainya. Kalau pakai C terlalu low ya, yang ada terlalu merayat. Dan satu lagi teman-teman, di sebelah sini ada tombol untuk mengaktifkan exhaust brake. Nah, jadi exhaust brake ini, dia sebenarnya buat teman-teman yang belum tahu, cara kerjanya adalah dengan memapatkan saluran gas buang. Jadi knalpotnya tuh dipampat ya, dimampetin. Caranya gimana? Jadi dia ada valve atau katup yang digerakkan melalui solenoid, di mana jadi pada saat dia ditutup, maka kompresi di mesin akan naik ya, akan menjadi lebih tinggi yang membuat laju dari truk menjadi lebih tertahan, teman-teman. Dan kita tahu kalau di mesin diesel itu relatif lebih kuat terhadap kompresi tinggi ketimbang di mesin bensin. Jadi makanya itu menjadi hal yang normal ya, satu fitur, satu teknologi yang ya banyak digunakan di sebuah truk. Oke teman-teman, ini sebenarnya kita bisa melakukan test drive on road di sini ya, karena di sini ada beberapa pengetesan, termasuk untuk melihat kemampuan ABS-nya di permukaan jalan yang licin dengan kecepatan tinggi. Tapi gua kayaknya akan langsung aja berpindah ke sesi pengetesan off-road yang nggak jauh dari sini, dan kita akan lihat gimana kemampuannya begitu ada di medan tanah. Oke teman-teman, kita sekarang udah ada di track off-road di habitat gua nih. Seru banget rasanya nih. Pengalaman pertama nyobain truk Axor Euro 4 di salah satu habitatnya. Dan yang gua coba di sini ini adalah tipe yang rigid ya, bukan yang traktor head. Dan variannya itu yang 2528 CX, di mana dia ada beberapa perbedaan yang lebih ke arah untuk penggunaan construction. Misalnya kita nantinya untuk penggunaan seperti mining atau kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya akan juga melintasi medan off-road. Oke, bismillah, kita langsung coba ya teman-teman. Ini dari 8 speed, gue akan langsung startnya di gigi 2. Buat handbrake-nya ini, oke. Ya, kita siap mulai dari gigi 2. Nggak gue banget nih nyetir truk, jadi ini pengalaman baru juga nih. Oke. Ini mungkin buat temen-temen yang udah suka nonton kalau video gue lagi berada di track BSD ini. Hari ini terasa sangat berbeda teman-teman. Karena tracknya diubah untuk bisa menyesuaikan dengan truk Axor yang kita coba hari ini. Kita coba masuk ketiga. Oke, mungkin kita agak kebut sedikit di sini.
Jalanannya cukup bumpy. Karakter suspensi mungkin sekarang keras, tapi kalau misalnya emang udah ada beban, nanti di belakangnya baru bisa jauh lebih enak lagi, teman-teman. Nah, kalau sekarang masih cukup ajrut-ajrutan, tapi masih dalam batas toleransi. Minimal buat gue yang suka melintasi daerah tanah. Selain itu, teman-teman, kalau untuk steeringnya, yang gue ngerasain tuh nggak seperti image gue yang kalau nyetir truk tuh kayaknya agak berat dan buat manuvernya susah ya, karena posisinya yang cukup berbeda dari biasanya gue hari-hari yang lebih posisinya itu tegak, bukan tiduran seperti ini. Tapi ternyata oke juga ya, fun to drive-nya masih dapat, teman-teman. Untuk gue atau teman-teman semua yang ya orientasinya lebih banyak ke nyetir kendaraan passenger. Oke, kita turunin dulu giginya, teman-teman. Ini kita akan balik arah. Kita akan pakai gigi 2. Oke. Lumayan juga nih radius puternya ya. Cukup patah menurut gua. Cuma emang harus lebih nyesuaiin aja timing ngebeloknya. Oke, kita pindah lagi gigi 3. Ini kalau gue lihat bagian untuk ngoper optimalnya itu ada di sekitaran 1200 sampai 1600 RPM, teman-teman. Sementara total RPM-nya itu sampai ke 3000. Bukan sesuatu yang emang biasanya gue gunakan ya di hari-hari. Cuma 3000 RPM-nya. Oke, kita ini dari tadi masih melintasi jalurnya yang lebih relatif lurus saja, obstacle-nya nggak terlalu bagaimana-bagaimana. Tapi yang berikutnya di depan, kita akan mulai masuk ke obstacle yang bisa kita ngetes fiturnya, teman-teman. Oke, sedikit gundukan di sini. Gua akan tetap ngegas, turun, dan sekarang kita akan berbalik arah untuk masuk ke kubangan lumpur. Ini kata sebagian orang ini adalah salah satu rumah gua ya. Aduh, sedih banget tuh rumahnya lumpur. Jadi kita akan benerin dulu posisinya biar agak lebih lurus. Sambil gue belajar mundur nih, teman-teman. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke sini, gue akan ngasih tauin dulu kalau di mobil ini ada yang namanya inter axle lock dan yang satu lagi adalah inter wheel lock. Ya, sambil belajar ngoper. Jadi teman-teman, inter wheel lock atau inter axle lock itu adalah sistem buat mengunci gardan. Pertama, kalau inter axle lock, dia ngunci antara gardan yang depan sama yang belakang ya. Ini yang di bagian belakang ya. Jadi gardan kedua dan gardan ketiga supaya tenaganya itu sama-sama bisa rata. 50% ke gardan yang kedua, 50% ke gardan yang ketiga. Lalu kemudian berikutnya ada inter wheel lock. Dimana kalau itu sama, ngebaginya jadi rata 50-50 tapi bukan antar gardan. Melainkan antar roda yang kanan dengan yang kiri. Dan di sini sebelumnya gue akan masukin dulu step yang pertama, yaitu untuk yang inter axle lock-nya, teman-teman. Dan begitu yang inter axle lock-nya dia udah ke lock, baru tahap kedua yang inter wheel atau yang locker lah kalau teman-teman 4x4 bilang. Jadi begitu udah masuk, kita tinggal lewatin nih kubangan lumpurnya dengan kondisi yang lebih maksimal traksinya. Oke, kita coba masukin dulu. Oh, ternyata tunggu sebentar. Mati, teman-teman. Maklum, kalau lagi ke lock itu emang bebannya dia akan lebih berat lagi, teman-teman. Oke.
lu habis. Itu di gate berapa? Bentar. Nah, Oke. Oke, kita coba teman-teman. Kita gas di sini. Wah. Oke. Sekarang kita matiin teman-teman buat interaxle-nya. Oke teman-teman, dan berikutnya kita akan melewati obstacle uphill. Ini sebenarnya di sini kita tanpa harus mengaktifkan interaxle juga nggak apa-apa, tapi gue akan mencoba untuk mengaktifkan kembali interaxle-nya. Kemudian kita akan mencoba melihat karakter dari suspensi ya, gimana saat dia diajak melewati gundukan ini. Ini gue pakai gigi 2 lagi. Gasnya hanya di sekitar 1100 atau 1000. Nah, teman-teman, ini di sini karakternya dia itu menggunakan tipe sasis buggy. Jadi, dia itu menggunakan per daun yang terbalik, di mana dia akan membuat si gardan yang nomor 2 sama nomor 3-nya bisa menari ya. Dia akan terus menempel ke tanah, sehingga traksinya akan tetap maksimal. Tidak ada yang namanya kehilangan traksi karena rodanya mengambang di udara. Asik banget. Dan berikutnya kita akan nyobain downhill dengan pengereman full dari pedal kaki aja ya. Jadi rem angin aja. Ini sekarang kondisinya gue akan turun. Ini untuk exhaust brake-nya kita nggak aktifin teman-teman. Oke, kita coba turun. Ini koplingnya sambil gua injek. Oke, lepas. Oke. Wah, sangat bisa terkontrol dan sangat smooth. Padahal ini lumayan teman-teman turunnya ya. Walaupun nanti yang berikutnya nih lebih lumayan lagi nih. Kita akan coba di ujung trek test drive hari ini. Oke. Nah, sekarang kita akan ke bagian berikutnya, yaitu kita melakukan pengetesan di vlog. Di sini kita akan bisa tahu kalau misalnya tanpa interaxle atau interwheel, dia akan kehilangan traksi, teman-teman. Jadi gue akan coba dulu tanpa mengaktifkan kedua-duanya ya. Oke, gue pakai gigi 1 aja biar lebih smooth. Sekarang kita masukin ke lubangnya. Kita akan coba lihat. Oke, mulai masuk kanan, kiri. Oke. Nah, ini traksinya mulai hilang nih. Mulai hilang. Oke, nah, ini mulai hilang, teman-teman. Oke. Karena itu sekarang gue akan ngaktifin interaxle-nya dulu. Kalau gue pasang interaxle-nya, kita langsung lanjut lagi. Dia untuk traksinya agak lebih terbantu lagi, walaupun belum benar-benar maksimal ya. Masuk lagi. Ini bisa gua rasain rodanya itu masih ada ngambang-ngambangnya. Nah, itu ada roda yang ngambang, teman-teman. Jadi gua akan masukin sekarang interwheel atau lockernya. Gitu udah masuk. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang ini baru benar-benar ultimate traction ya. Dan ini juga dilengkapi dengan ada warning sound-nya yang ngebuat driver jadi ingat, oh ini lagi kepasang nih interaxle-nya ya, interwheel-nya. Jadi kalau misalnya kita lupa ngelepasinnya tahu. Oke. Oke. Ya, kita matiin dulu karena kita posisinya udah berbelok sekarang. Oke.
Wah, smooth banget teman-teman. Oke. Dan sekarang kita akan kembali melewati uphill. Gua akan mencoba nggak sepelan tadi teman-teman, tapi untuk interaxle-nya kita akan matiin teman-teman. Kenapa? Karena di sini dengan seluruh permukaan ban yang tetap napak ke tanah, dia traksinya tetap akan bisa maksimal. Oke, ini tanpa bantuan di vlog sama sekali. Oke, mulai nge-spin, mulai balik lagi dua-duanya. Oke, ternyata ini lebih faktor ke lumpurnya teman-teman. Jadi tetap akan kita nyalain. Tapi dalam kondisi yang kering tidak jadi masalah ya. Jadi ini gua akan nyalain interaxle-nya. Gua mundur dulu sedikit biar agak lebih enak startnya. Oke, kita mulai lagi dari gigi 1. Wah, ternyata tetap harus kita agak mundur lagi. Kita pakai 2 supaya putaran rodanya juga lebih banyak atau lebih cepat. Nah, dia putarannya lebih banyak jadi bisa lebih mendapatkan traksi maksimal, teman-teman. Wah, asik banget. Oke, dan ini bagian terakhir. Kita akan nyobain pengeremannya dalam kondisi yang kurang lebih cukup curam. Hihi. Wah, asik banget teman-teman. Seru banget. Wah, oke teman-teman. Seru banget pengalaman hari ini nih. Bisa ngetes sebuah Mercedes-Benz Axor di salah satu habitatnya yaitu di medan off-road. Ya, memang gue bukan seorang yang expert dengan kendaraan niaga seperti truk. Tapi sejauh ini yang bisa gue rasain minimal yang ya boleh dibilang cukup berkaitan dengan dunia gue yaitu dunia off-road. Truk ini cukup tangguh untuk dibawa bekerja, entah itu di mining, atau di construction site, atau di medan-medan lain yang memang kaitannya itu dengan off-road, teman-teman. Yang gue seneng sebenarnya ya, memang di Indonesia ini banyak ya brand-brand truk yang hadir. Tapi salah satu yang gue suka dari Mercedes-Benz ini, dia itu memberikan kesempatan untuk kita semua bisa ngetesnya itu nggak cuma di on-road aja, tapi juga di medan off-road seperti ini. Dimana setelah kita mencobanya, kita jadi lebih yakin bahwa emang ini truk nggak main-main ya, karena emang itu dia. Bukan cuma kebutuhan on-roadnya aja yang bisa tercukupi, tapi untuk kebutuhan off-roadnya dia juga sangat bisa diandalkan. Ya, paling segitu aja teman-teman dari gua. Semoga videonya bermanfaat dan juga pasti bisa menghibur untuk teman-teman semua. Kita ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya ya. Oke, dadah, assalamualaikum.